Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-11 seri yang ketiga. Kitab Zakaria pasal 3, penglihatan-penglihatan dengan perikop penglihatan keempat, Imam Besar Yosua. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku Imam Besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, Taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. Dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai Imam Besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Zakaria pasal yang ketiga. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang Imam Besar Yosua dan pakaian kotor yang dikenakannya dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Zakaria 3 ayat 1 dengan bunyi nas.
Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Yosua, imam besar bait Allah, nampak dalam penglihatan Nabi Sakaria berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Berdasarkan ayat yang pertama Sakaria pasal 3. Sementara itu iblis berdiri di sampingnya dan sudah siap untuk mendakwa dia karena ia dianggap tidak layak dalam melayani Tuhan. Mengapa Yosua dianggap tidak layak melayani Tuhan? Ya, karena Yosua terlihat mengenakan pakaian yang kotor yang melambangkan dosanya dan dosa umat Tuhan saat ia berdiri di hadapan malaikat itu. Berdasarkan ayat yang ketiga Sakaria pasal 3. Akan tetapi malaikat Tuhan menghardik iblis agar ia tidak mengganggu Yosua. Berdasarkan ayat yang kedua. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja halaman 339 alinea pertama sampai halaman 341 alinea kedua menjelaskan bahwa Nabi Sakaria dalam terang ilham ilahi memandang imam besar Yosua sedang mengenakan pakaian yang kotor. Sakaria 3 ayat 1 dan 3. Imam itu berdiri di hadapan malaikat Tuhan sambil memohon belas kasihan Allah demi keselamatan umatnya Israel yang berada dalam kesusahan. Tapi sementara Yosua memohon untuk kegenapan janji-janji Allah, setan berdiri dengan berani melawan dia. Setan menunjuk kepada pendurhakaan Israel sebagai alasan mengapa mereka tidak boleh dipulihkan kembali kepada kasih sayang Allah. Setan menyatakan mereka sebagai miliknya dan menuntut supaya mereka diserahkan ke dalam tangannya. Secara manusia, sahabat-sahabatku, imam besar Yosua tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri maupun umat Tuhan itu dari tuduhan-tuduhan setan dan menyatakan bahwa Israel bebas dari kesalahan. Dengan pakaian kotor yang dikenakannya, yang melambangkan dosa-dosa orang banyak itu, yang dipakainya sebagai wakil mereka, Yosua, imam besar itu, berdiri di hadapan malaikat Tuhan, mengakui dosa mereka, sambil menunjuk kepada pertobatan dan kerendahan hati mereka. Yosua bersandar kepada kemurahan seorang penebus yang mengampuni dosa, dan dengan iman, ia menuntut janji-janji Allah. Kemudian malaikat Tuhan yang tidak lain adalah Kristus Yesus sendiri, juru selamat orang berdosa, membungkamkan si penuduh umatnya yaitu setan, sambil memaklumkan, Tuhan kiranya menghardik engkau hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Ayat yang kedua, Sakaria pasal 3. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, Israel sudah lama tinggal dalam dapur api penindasan oleh sebab dosa mereka. Maka mereka seakan-akan dibakar dalam api yang dinyalakan oleh setan dan wakil-wakilnya supaya mereka itu binasa. Tetapi Allah telah mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan mereka dari sana. Perantaraan Yosua pun diterima dan perintah diberikan, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan malaikat itu berkata kepada Yosua, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Maka mereka yang diperintahkan untuk melayani imam besar itu menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Lihat ayat keempat dan ayat yang kelima. Oh, dosanya sendiri dan dosa umat Tuhan Israel telah diampuni. Kini mereka diberi pakaian pesta yaitu kebenaran Kristus yang dikenakan kepada mereka. Juga serban tahir yang ditaruh di atas kepala Yosua adalah sama dengan yang dipakai oleh para imam
dengan tulisan kudus bagi Tuhan. Lihat Keluaran 28 ayat 36 yang menunjukkan bahwa walaupun ada pelanggaran-pelanggarannya dahulu, kini ia layak bekerja di hadapan Allah dalam rumah kudusnya. Sekarang malaikat itu, yaitu Kristus sendiri, yang datang dalam rupa seorang malaikat, berkata kepada Yosua, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini." Sakaria 3 ayat 7. Jadi sahabat-sahabat firman, jikalau Yosua menurut, maka ia akan dihormati sebagai hakim yang menjalankan tugas atas bait suci dan segala upacaranya. Ia akan berjalan di antara malaikat-malaikat yang hadir dalam kehidupan ini, dan kelak pada akhirnya ia juga akan bergabung dengan orang banyak yang dimuliakan di sekeliling tahta Allah itu. Karena itu, firman Tuhan berkata kepada Imam Besar Yosua, "Dengarkanlah, hai Imam Besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas." Ayat yang ke-8 Sakaria pasal 3. Pada Tunas itu, yakni penebus, yang akan datang terletak pengharapan Israel. Hanya oleh iman pada kedatangan Juru Selamat, maka Yosua dan umat Tuhan akan menerima pengampunan. Melalui iman dalam Kristus, mereka telah dipulihkan kepada kemurahan Allah. Dan oleh kebajikan jasa-jasanya, bila mereka berjalan pada jalan-jalannya dan memelihara hukum-hukumnya, maka mereka akan menjadi orang-orang yang dikagumi, dihormati sebagai umat yang dipilih sorga di antara bangsa-bangsa di bumi. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi, sahabat-sahabatku, kira-kira apa makna dan apa juga aplikasi dari penglihatan Nabi Sakaria ini kepada kita umat-umat Tuhan yang hidup di zaman akhir? Pena ilham ilahi roh nubuat melanjutkan bahwa sebagaimana setan menuduh Yosua dan umat Tuhan kala itu, begitulah pada sepanjang zaman setan akan menjadi penuduh kepada mereka yang mencari kemurahan dan kebaikan Allah. Seperti firman Tuhan berkata bahwa ia adalah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, berdasarkan Wahyu 12 ayat 10. Ke atas setiap jiwa yang diselamatkan dari kuasa kejahatan dan yang namanya terdaftar dalam buku kehidupan anak domba, peperangan terulang kembali. Tidak pernah ada orang yang diterima ke dalam keluarga Allah tanpa mengadakan perlawanan yang menentukan terhadap musuh. Tetapi ia yang menjadi pengharapan Israel akan menjadi pertahanan mereka, pembenaran dan penebusan mereka yang menjadi pengharapan gereja sekarang ini. Tuduhan-tuduhan setan terhadap mereka yang mencari Tuhan bukanlah didorong oleh ketidaksenangan pada dosa mereka, tapi setan bersorak-sorai terhadap tabiat mereka yang bercacat, karena ia mengetahui bahwa hanyalah melalui pendurhakaan mereka terhadap hukum Allah, maka setan dapat menguasai mereka. Tuduhan-tuduhannya timbul semata-mata dari rasa permusuhannya kepada Kristus. Tapi melalui rencana keselamatan, Yesus sedang melepaskan cengkraman setan atas keluarga manusia dan menyelamatkan jiwa-jiwa itu dari kuasanya. Segenap kebencian dan permusuhan dari si pemberontak dikerahkan ketika ia melihat bukti-bukti keunggulan Kristus. Dan dengan kuasa dan kepandaian yang mengejutkan, setan bekerja keras untuk merebut dari Kristus anak-anak manusia yang telah menerima keselamatan. Setan hendak menuntun manusia supaya merasa tidak berdaya, sehingga menyebabkan mereka kehilangan keyakinan kepada Allah
dan supaya berpisah dari kasih-Nya. Dan setan mencobai anak-anak manusia itu, mencobai kita supaya melanggar hukum dan kemudian menyatakan kita sebagai tawanannya. Dengan menentang Kristus dalam hal penurutan, setan akan mengambil kita daripadanya. Setan mengetahui bahwa setiap orang yang meminta pengampunan dan kasih karunia Allah akan memperolehnya. Itulah sebabnya ia membeberkan dosa kita di hadapan kita untuk membuat kita putus asa terhadap mereka atau terhadap kita yang berusaha menurut Allah. Dengan tetap, setan akan mencari-cari kesempatan untuk mengadakan tuduhan, bahkan sampai kepada pelayanan kita yang terbaik dan yang paling bagus sekalipun, setan akan usahakan supaya kelihatan jahat. Dan dengan segala daya yang tidak terhitung, yang paling halus dan sangat kejam, setan akan berusaha memantapkan tuduhannya terhadap kita. Sahabat-sahabat firman, dengan kekuatan kita sendiri, manusia tidak dapat menghadapi tuduhan musuh jiwa itu. Tapi walaupun dengan pakaian yang bernoda dosa, bila sambil mengakui kesalahannya, maka manusia itu akan berdiri di hadapan Allah. Dan Yesus pembela kita akan menyampaikan satu permohonan yang berhasil demi keselamatan segala orang yang dengan pertobatan dan iman telah menyerahkan pemeliharaan jiwa mereka kepadanya. Ia akan membela perkara kita dan dengan perjuangan dahsyat di Kalvari membungkam penuduh kita itu. Penurutan yang sempurna kepada hukum Allah telah memberi Kristus segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ia memohon dari Bapanya akan rahmat dan perdamaian bagi manusia yang bersalah itu. Dan kepada setan si penuduh umatnya, Kristus akan memaklumkan, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Ini adalah orang-orang yang dibeli dengan darahku, puntung yang telah ditarik dari api. Dan kepada mereka yang bersandar kepadanya dalam iman, Kristus akan memberi jaminan. Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Sakaria 3 ayat 4. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi, semua orang yang telah mengenakan jubah kebenaran Kristus akan berdiri di hadapannya sebagai umat pilihan yang setia dan yang benar. Setan tidak mempunyai kuasa untuk merebut kita dari tangan juru selamat. Tidak ada satu jiwa di dalam keadaan menyesali dosa dan iman yang telah menuntut perlindungannya akan dibiarkan Kristus berada di bawah kuasa musuh. Oleh sebab itu firman-Nya berjanji, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Yesaya 27 ayat 5. Maka janji yang diberikan kepada Yosua juga akan diberikan kepada semua orang, kepada kita, apabila kita mau hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Seperti kata firman Tuhan, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, maka aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Sakaria 3 ayat 7. Malaikat-malaikat Allah akan berjalan di samping kita ketika kita masih berada di dunia ini, sampai ketika kelak kita akan berdiri pada akhirnya di antara malaikat-malaikat yang mengelilingi tahta Allah. Marilah sahabat-sahabat firman kita maju dengan iman untuk mendapatkan makna mulia dari penglihatan Nabi Sakaria ini, bahwa segala dosa betapapun besarnya akan dihapuskan asalkan kita mau mengakui, meninggalkannya, dan kemudian bersedia untuk berjalan dalam penurutan terhadap jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya, yaitu Alkitab, sambil terus memandang kepada Juru Selamat dan jasa pengantaraannya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.